Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Para pemimpin Madrasah Siswa Al-Kimia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang rutin dibacakan setiap hari Senin jam 8. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menjadi inspirasi atau menjadi spirit pendorong kita dalam beramal soleh setiap hari, sehingga kita semua bisa menjadi umat Rasulullah dan dikumpulkan oleh beliau di akhirat. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita kirimkan atau kita bacakan surat Al-Fatihah yang fadilah atau salawatnya kita menjalankan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para ahli bait, para sahabat, para tabiin, para tabiin, para ulama salafus salih, khusus kepada jami'ah umat mazhabil arba'ah, ulama-ulama salaf empat, kepada juga kita kirimkan kepada para ulama-ulama yang telah berjasa untuk membawa Islam ke bumi Nusantara, lebih khusus kepada wali songo, para wali songo, para pemimpin-pemimpin ormas Islam, terutama para masjid jamiah dan ulama, kepada para ulama kita, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan oleh Allah diberi ketambahan, diberi tambah kesabarannya, dan mudah-mudahan sakitnya itu bisa menjadi wasilah atau menjadi jalan, menjadi sababiyah mendapatkan maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala haliniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Para sami'in Madrasah Siswa Al-Kimia yang dirahmati Allah, kita melanjutkan, kita masih dalam bab sabar, yakni hadis yang nomor 7 dari bab sabar, atau hadis yang nomor 31 dari keseluruhan hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa amatana bi asrarihi wa bi ulumihi wa bikum fid-darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu an, wa an Anasin lan riwayatake saking sahabat Anas bin Malik
radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah ya Allah antu saking Anas bin Malik. Kala dawuh sapa Anas bin Malik. Dawuhipun marra liwatan lampah-lampah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimraatin ketemu kelawan wong wadon. Sabki kang nangis sapa imro'ah inda kubrin ing dalem kuburan. Hadis yang nomor 7 dari bab sabar ini diriwayatkan oleh sahabat Anas. Beliau bercerita bahwa suatu hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindak melampah jalan-jalan. Nah, di tengah perjalanan ini bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis di atas satu kuburan yang masih baru. Nanti di belakang disebutkan bahwa menurut Imam Muslim, bahwa kuburan yang ditangisi masih baru, ini yang ditangisi oleh perempuan ini adalah kuburan anak. Jadi ada seorang ibu yang anaknya meninggal dunia, baru dikuburkan. Kemudian perempuan ini menangis di atas pusara kuburan anaknya. Fakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi ittaqillah itaki wedya utawa takwa sapa sira wadon Allah ing Gusti Allah. Wasbiri lan sabar sapa sira wadon. Kanjeng Nabi lajeng dawuh ittaqillah Bu panjenengan dengan takwa kepada Allah dengan sabar ya. Fakolat mongko nuli ngucap sapa imro'ah. Ilaika nyingkriya sapa sira ani adoh sangking iku. Fa innaka krana sak temeni sira iku lam kusop ora den mekenani, ora den uji, ora den mekenani atau den uji dimusibati sapa sira dimusibati kelawan musibah itu. Perempuan ini tidak menoleh, dia terus menangis di atas pusaran kuburan anaknya ini. Dan ketika mendengar ada suara, karena nggak menoleh, dia tidak ngerti bahwa itu Rasulullah. Diberi nasihat oleh Kanjeng Nabi, bertakwalah kamu dan bersabarlah. Perempuan ini langsung berkata, pergilah kamu dari ilaika anni. Pergilah, kamu tidak merasakan apa yang saya alami. Kamu tidak merasakan duka yang saya alami. Perempuan itu menimpali nasihat Rasulullah, tapi tidak ngerti, betul noleh. Walam ta'rifu hale orang ngerti sopo imro'ah ing Nabi. Dia tidak melihat, tidak mengerti bahwa yang berbicara, yang menjelaskan itu adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah terus jalan, tinggalkanlah perempuan. Ternyata ada sahabat ini yang mendengar percakapan antara Rasulullah dengan perempuan ini. Kalau di dalam sarahnya itu dijelaskan itu Fadl bin Abbas. Fakila mengko den aturake laha maring imro'ah apa innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu sak temene man qala laka, orang yang berkata kepada kamu tadi, man qala laki. Orang yang berkata kepada kamu tadi iku an-nabi sallallahu alaihi wasallam
si Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan, Bu, jenengan ngertos mboten? Jenengan tahu tidak siapa tadi yang memberi nasihat yang berkata kepada manusia? Itu adalah Nabi Muhammad, baginda Rasul. Wah, kaget perempuan ini, ternyata yang menasihati Rasulullah. Seketika lajeng atas mongko nuli nekani sapa imro'ah baban Nabi sallallahu alaihi wasallam ing pintu ing lawang daleme Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu bahwa yang berkata yang beri nasihat Rasulullah, dan tadi responnya itu malah diusir, perempuan ini langsung merasa salah. Perempuan ini cepat-cepat si ibu ini langsung sowan kepada Falam tajid mongko orang nemu sapa imro'ah indahu ing dalem Nabi bahwa bina ing dalam pira-pira wong kang pun perempuan ini ketika sowan kepada Nabi itu sangat mudah, tidak terlalu banyak birokrasi, tidak terlalu banyak birokrasi, jadi langsung sowan kepada Kanjeng Nabi itu ya langsung bisa berhadapan Rasulullah, tidak perlu izin, tidak perlu ini. Tidak seperti bayangannya, tidak seperti yang dibayangkan. Kan bagaimanapun juga Rasulullah itu statusnya selain Nabi, manusia pilihan Rasulullah, utusan Allah, dia juga pemimpin masyarakat. Kalau sekarang dia presiden, jadi ya pemimpin umat. Jadi bayangan rakyatnya, bayangan para sahabat itu kalau mau menghadap pimpinan mesti menghadap seorang pemimpin itu pasti melalui beberapa birokrasi, harus izin ini, syaratnya ini. Tapi di hadapan Rasulullah perempuan ini langsung bisa sowan kepada Rasulullah tanpa banyak pintu yang harus dilalui, langsung. Faqalat mongko nuli matur sapa mak lam a'rifka boten ngertos kula dhateng panjenengan ngapura masuk kalusutan dumateng Rasulullah, pangapunten, minta maaf saya tadi berkata demikian karena saya tidak tahu bahwa itu adalah atau saya tidak mengenal. Faqala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi dawuh innamas sabru indas sodatil innamas sabru angin pastine utawi ganjarane sabar kang sempurna ngoten pahala kesabaran, pahala sabar yang sempurna iku indas sodamatil ula, iku indas sodamati dalam nalikane penampek. Maknanya kalau penampek, kalau bahasa Indonesia itu goncangan. Al-ula kang pertama, bahwa kesabaran, pahala kesabaran sempurna itu adalah kesabaran yang mampu kita jalani, kita mampu bersabar pada saat pertama kali kita mendapatkan goncangan itu, pahalanya luar biasa. Kalau bersabar setelah beberapa waktu, sekian lama, nah itu wajar. Setelah beberapa hari, setelah kematian, bisa itu wajar. Memiliki Rasulullah memberi pendidikan, memberi pengetahuan, juga memberi ilmu, memberi kesadaran kepada umatnya melalui perempuan ini bahwa pahala kesabaran yang sempurna itu adalah kesabaran pada saat pertama kali kita merasakan, kita merespon musibah. As-sodamah itu goncangan, al-ulah. Muttafaqun alaih utawi hadal hadis ikut dan riwayat Imam Bukhari. Hadis ini
hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah dengan perempuan di atas kuburan seorang anaknya, dan kemudian perempuan sampai soal pada Rasulullah ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetap ing dalam riwayat siji Muslimin kedua Muslim dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Muslim, tabeki ala sobiyin laha, tabeki nangis opo imro'ah ala sobiyin ing atase lari cilik laha kang terjadi. Jadi bahwa perempuan menangis di atas perkara kuburan yang masih baru, yang masih basah ini, kalau di dalam Muslim diterangkan bahwa itu adalah kuburan itu yang dikubur itu adalah anaknya. Selanjutnya Wan Aisyah wa an Abi Hurairah. Sekarang hadis yang ke nomor 8 atau hadis nomor 32 dalam turun hadis yang ada di dalam kitab yang soleh. Wa an Abi Hurairah lan den riwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah dawuhipun Kanjeng Nabi yaqulullah taala mali abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabaltu qafiyahu min ahli dunya thumma hasabahu illal jannah. Rasulullah meriwayatkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya hadis dari Rasulullah yang langsung dinisbatkan kepada Allah. Langsung dinisbatkan ini adalah hampir mirip dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah. Ya. Cuma bedanya antara hadis dengan Al-Quran itu banyak, di antaranya bahwa Quran ini memang sebagai mukjizat, turunnya sebagai mukjizat. Ini ada sebagai pelajaran atau wawasan tentang amaliyah ya, pada umatnya. Terus kemudian banyak sekali ya bedanya antara Quran dan hadis itu. Orang yang tidak boleh haram membaca Quran bagi orang yang hidup. Ini kalau hadis qudsi menapa? Ya, ada beberapa perbedaan. Terus orang yang membaca Quran itu ngerti atau tidak maknanya. Kalau yang dibaca itu Quran ya, yang itu Quran, baik ngerti atau tidak maknanya itu dia berpahala, ya sebuah ibadah. Membaca Quran itu adalah sebuah ibadah. Sedangkan hadis qudsi itu tidak seperti itu. Ya, kalau Quran itu di setiap kali membaca itu per huruf kita akan diberi pahala seperempat. Kalau sedangkan hadis qudsi ya pahalanya itu beberapa perbedaan ada di dalam beberapa kitab. Jadi hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala. Dawe Allah taala mali abdi ora ana iku tetep kedue kawula ingsun al mukmin kang mukmin sapa indi ing dalam sanding ingsun jazaun utawi ganjaran utawi walesan idza qabatu arikalane jabel sapa ingsun sofiyahu ing kasih abdi al-mu'min min ahli dunya saking ahli dunya keluarganya di dunia ummah pasabahu nuli nuprih ganjaran ya, bersabar dengan mengharapkan agar jadi dengan kesabaran tersebut ada dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala illal jannani angin kecuali
Hadis yang nomor 8 di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ini menjelaskan bahwa Rasulullah meriwayatkan bukti yang bukti bahwa Allah pernah berkata tidak ada bagi hamba yang dia itu orang yang dia cintai yang dia cintai di dunia itu saya ambil kecuali dia akan mendapatkan balasan. Tidak ada balasan bagi orang yang saya ambil kekasihnya ketika di dunia itu kecuali itu dengan tadi koyitnya ada ihtasabahu ya. Sabar ya, dengan sabar dia akan mendapatkan surga. Aiduhu laha ma'an najina, dia masuk surga bersama dengan orang-orang yang maksudnya pahala. Rawahu ngriwayataken hadal hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Lajeng hadis yang nomor 9 sekarang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an Aisyah lan riwayatake saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha apa anha sak temne Dewi Aisyah alat matur tanglet bertanya sopo Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya anit tauni saking taun saking wabah atau kalau sekarang itu bahasa sekarang itu banyak saking pandemi. Konteksnya sama ini dengan apa yang kita hadapi pada ini. Pun levelnya di mana-mana terutama di Jawa Timur sekarang turun, akan tetapi tetap kita harus pada bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Kalau keadaan menjadi biasa itu mungkin kita sendiri sudah bosan nih. Tapi ala kulli hal tetap bahwa pandemi masih ada. Kita harus menjaga kesehatan kita agar itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk bertahan dari taun dari pandemi COVID-19 yang tengah melanda di negeri kita. Ini suatu saat Dewi Aisyah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan masalah pandemi, masalah wabah yang terjadi di suatu negeri, suatu kota seperti hari ini yang ada kita alami di kita. Fa'akhbaroha mongko nuli aweh kabar sapa Rasulullah ing Dewi Aisyah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Dewi Aisyah, annahu sak temeni taun iku kana ana apa taun iku azaban siksa ia ba'asuhu kang ngutus kang merintah ing azab sapa Allah taala siksa bagi siapa azab bagi siapa alaman ing atas wong ya tau kang sapa Allah bahwa taun azab pandemi ini adalah menjadi siksa bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah yang taun ini termasuk kategori siksa bagi dia? Min kafirin, orang-orang kafir, au asin, atau orang-orang yang maksiat. Apakah semua maksiat? Tidak. Maksiat birtika bikabirot. Orang yang bermaksiat dengan melaksanakan dosa-dosa besar. Au isrorin ala sohirotin. Atau maksiat karena melakukan dosa itu tadi isror, tapi terus tetap saja dilakukan tidak. Nah, bagi 3 orang tadi itu pandemi atau COVID-19 ini merupakan azab. Faja'alahu mongko nuli mongko ndadekake ing
ta'un sapa Allah taala Allah taala rahmatan ing rahmat ing kasih sayang lil mukminina sesuai pira-pira wong kang iman. Sedangkan bagi orang mukmin ta'un ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persis ya dengan kemarin dalam bab niat itu bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semuanya tergantung dengan penilaian kita, dengan kita sendiri, dengan keadaan kita. Seperti ini, barangnya satu ta'un, tapi tapi bisa berbeda, barangnya satu, tapi persepsinya, penilaiannya itu bisa berbeda. Kalau bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang lihat dengan dosa-dosa besar, maka ta'un ini menjadi azab. Tapi bagi orang-orang mukmin ta'un ini adalah barangnya satu. Falaisa mongko ora ana iku min abdin saking kawula siji kok kang tumibo ta'un ing dalem ta'un. Fi nggih menggunakan fi bukan bi. Fi ta'un ing dalem masa pandemi. Fayam kusu mongko nuli meneng sapa abet ibalati ing dalem negarane abet. Oh, dia tidak kemana-mana, di rumah saja. Sobiron hale wong kang sabar sapa abet, muhtasiban hale wong kang nuprih ganjaran. Ya lamu hale yakin sapa abet annahu ing sak temene kelakuan iku layu sibu ora mekenani abet apa ilama ing sarang apa perkara kataba kang wis mesti sapa Allah taala sapa Allah lahu abet illa kana angin ana iku lahu tetep abet apa mislu ajri sahidi umpamani ganjarane wong kang mati. Maka tidaklah seorang hamba ini yang dia pada masa pandemi ini, pada masa pandemi tahun ya, pada masa pandemi ini kok dia mau berdiam diri di rumah, tenang, tidak kemana-mana, atau membatasi lah, bukan tidak membatasi aktivitasnya, aktivitas jalan-jalan keluar rumahnya. Kalau tidak penting sekali medal membatasi, menjaga prokes lah kalau sekarang itu tetap dalam prokesnya itu. Dengan niat dia itu sabar dan berharap bahwa dengan bersabar, dengan menaati prokes itu dia telah akan mendapatkan pahala Allah. Sekaligus dia yakin bahwa apapun yang terjadi pada dirinya itu sudah ditentukan Allah. Dia yakin hanya dia pakai masker sudah ketat prokes tapi masih sakit juga, atau tanpa prokes pun dia kalau tidak sakit dia tidak sakit. Dia yakin punya piagam itu, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang syahid, orang yang gugur di medan. Wa in mata biwairi ta'un, meskipun orang tersebut itu mati pada masa pandemi itu bukan karena pun, bukan karena COVID, tapi meninggalnya pas masa pandemi. Meninggalnya bukan karena COVID. Ini tetap dengan catatan yaitu menjaga prokesnya itu, protokol kesehatannya diperhatikan betul. Maka dia meskipun mati bukan karena COVID, ini tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid. Artinya ya syahid akhir istilahnya. Makanya tadi hadis ini redaksinya menggunakan bitoun, bukan bitoun. Kalau bitoun itu berarti dia meninggal
disebabkan karena taun, karena pandemi. Tapi ini meninggal fitaun di masa karena zuhrof. Artinya pun. Rawahu riwayatake hadal hadis sapa Al-Bukhari Imam hadis ini bisa kita jadikan pegangan ya pada saat ini, karena pada saat ini adalah kita masih dalam pandemi, kita bisa mengamalkan. Saya tetap yakin apapun yang terjadi pada kita ya la yusibu illa ma kataballah, jadi apapun yang terjadi itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kan tapi di sini Allah itu yang itu adalah ikhtiar usaha kita. Alhasil apakah kita nanti dengan taat prokes, dengan menjaga mobilitas, kita masuk sakit atau kita sehat, hasil itu wilayahnya Allah. Tapi kewajiban kita hanya usaha atau ikhtiar bisa berusaha. Itu yang diganjar, bukan hasil. Soal hasil itu wilayah Allah. Pun selanjutnya hadis yang nomor 10. Hadis lagi. Hadis yang nomor 10 atau hadis yang nomor 234 dari sebuah hadis yang ada dalam kitab Wa an Anasin radhiyallahu anhu diriwayatake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Anas bin Malik sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa suatu hari beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bagaimana sabdanya? Sabdanya adalah innallaha azza wa jalla qol idza alaitu abdi bihabibatihi fasobaro awwaltuhu min mal. Innallaha sak temene Gusti Allah azza wa maha sapa Allah wa jalla maha sapa Allah iku qala dawuh sapa Allah dawuhipun Allah iza batalaitu ini bahas kusti kusti bahasa hadis kustiun dan hadis kusti Izab tala itu nanti Allah berkata izab tala itu ari kalane nyoba sapa ingsun nyoba abdi ing kawula ingsun oleh nyoba wau bihabibatai kelawan barang loro kang didemeni abet habibataihi ini dari kata habibun itu memang bentuk habibun itu bisa bermakna fa'ilun, bisa bermakna maf'ulun. Sehingga isim fa'il atau isim maf'ul. Kita menggunakan isim maf'ul saja gitu ya. Jadi kelawan barang yang didemeni oleh abet, barang loro kang didemeni abet, fasobaro mongko nuli sabar sapa awal tuh jawabnya ida mongko ganti sapa ingsun ing abdi min huma saking karuni habibat iki ganti alasan yuri tu haling ngarepake sapa kanjeng kelawan redaksi habibat iki ainaihi ing ripat niki Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis bahwa beliau pernah mendengar langsung dari Rasulullah
meriwayatkan kutsi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berkata, ketika aku menguji hamba, menguji dua benda, dua barang yang sangat dicintai oleh hamba. Terus kemudian dia sabar. Dia sabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Apa dua benda, dua barang yang dicintai oleh seorang hamba yang diuji oleh Allah? Ini adalah kedua mata. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, kedua mata kita ini satu katarak, itu min, ketok, entah itu plus atau rabun jauh atau rabun dekat, kita diuji oleh Allah dengan dua pandang. Kita mau sabar, maka pahalanya itu dijamin oleh Allah di surga. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa ternyata yang paling penting itu adalah hati kita. Cobaan itu berupa mata barang loro biasa, loro panas, privat panas itu biasa. Tapi karena dalam kita menyikapinya itu, karena niat kita itu betul-betul sabar atas kita sadar ini adalah takdir Allah dan kita mau menerima semua apa yang disampaikan Allah, maka itulah yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Ini kita kok pahalanya adalah ini tergantung niat kita ya, hati kita. Rawahu ngriwayatake hadis hadis sopal Wan atau ibni Abi Rokah 11. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai hadis yang ke-10. Yang 11 kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan Allah panjenengan kita semua oleh Allah selalu diberi kesehatan, diberi batin, diberi yang panjang, dan diberi kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Salam dengan Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum.